Iya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Thank you for your opportunity. Today I want to explain our topic. Our topic is cooperative language learning. What is cooperative language learning? Apa itu definisi kooperatif dari language learning? Cooperative learning is group learning activity organizing so that learning is dependent on the socially structural exchange of information between learning in group and in which each learner is held accountable for his or her own learning and is motivated to increase the learning of the other. Cooperative learning itu merupakan suatu kegiatan belajar kelompok yang diorganisasi sehingga pembelajaran bergantung pada pertukaran informasi yang terstruktur. Artinya, pembelajaran cooperative learning ini maksudnya itu adalah yang dimana yang menjadi subjek dari sebuah pembelajaran ini tak lain adalah kelompok itu sendiri, sedangkan objek dari kajiannya adalah materi tersebut. Oleh karena itu, pertukaran informasi sangatlah dibutuhkan untuk mengembangkan pengetahuan dengan adanya kelompok tersebut. Masing-masing setiap kelompok harus menggali beberapa informasi sebelum mereka tampil dalam diskusi nanti, sehingga setiap kelompok memberikan penjelasan atau informasi yang berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain, sehingga akan memunculkan sebuah perkembangan diskusi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Itu yang terpenting dalam sebuah pembelajaran cooperative learning. Dalam artian bisa juga kita bisa sebut ini merupakan pembelajaran bukan pedagogi tapi andragogi, yang dimana pembelajaran menggunakan perspektif pembelajaran guru hanya fasilitator, kemudian memberikan motivasi sehingga para peserta kelompok itu mampu memberikan argumentasinya. Next. Oke. Teori of language. Apa sih teori bahasa yang digunakan dalam konteks cooperative language? Yang pertama menggunakan persepsi premise. All normal children growing up in a normal environment love to talk. We may think of ourselves and having been programming to talk. Communication is generally considered to be the principal purpose of language. Ya, semua pada umumnya pada saat kegiatan diskusi kelompok itu peningkatannya itu akan mengalami natural jika setiap hari berdiskusi dalam konteks kelompok. Artinya tidak butuh lagi mungkin butuh penghafalan kosakata atau segala macam. Maka dengan adanya diskusi, hafalan kosakata itu insya Allah kita akan dapatkan secara tak terduga dengan adanya interaksi tersebut. Yang berikutnya itu adalah premis 2. Pada intinya manusia itu kebanyakan menghabiskan atau melakukan aktivitas dalam sehari-hari itu ada tindakan percakapan antara salah satunya. Sehingga dengan percakapan itu secara natural pengembangan bahasa itu akan lebih meningkat. Kemudian di premis 3, apakah percakapan itu berjalan menurut keperangkat aturan atau prinsip kerjasama yang disepakati?
Dan insya Allah dengan adanya diskusi kelompok, kemudian masing-masing mendapatkan informasi dari luar, kemudian didiskusikan, maka pengembangan bahasa itu akan lebih meningkat lagi. Bahkan kita akan mendapatkan kosakata baru. Kemudian di premis 4, apakah itu seorang belajar bagaimana diwujudkan dalam bahasa melalui percakapan sehari-hari dengan santai. Artinya pada saat proses belajar melalui kelompok, biasanya kita tidak terlalu tertekan daripada proses pembelajaran melalui bukan kelompok. Kita akan melaksanakan proses pembelajaran itu dengan santai, dengan rileks, dan insya Allah lebih nyaman. Kemudian di proses 5, apakah kita seorang pelajar bagaimana mewujudkan bahasa melalui peserta dalam kegiatan interaksi interstruktur kooperatif. Dan di dalam proses interaksi itulah masing-masing kelompok akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang meningkat, karena setiap kelompok itu mengalami beberapa perbedaan informasi ketika mereka mendapatkan informasi yang berbeda dan kemudian didiskusikan dalam sebuah kelompok. Next. Kemudian theory of learning. Ya, theory of learning menurut Widerhall pada tahun 1995, ya, salah satu pendekatan untuk mengintegrasikan pengajaran berdiskursif diadopsi dengan oleh pendukung yang disebut dengan matriks. Matriks yang dimaksud adalah matriks pertanyaan. Sehingga informasi-informasi dalam diskusi itu dikembangkan melalui serangkaian kerjasama yang dibangun atas matriks yang mendorong pembelajaran untuk bertanya, menanggapi serangkaian jenis pertanyaan alternatif yang lebih dalam. Justru itu ilmu pengetahuan atau pengembangan ilmu pengetahuan dalam persepsi kooperatif language learning itu akan meningkat ketika muncul sebuah pertanyaan-pertanyaan dari kelompok yang satu kelompok ke kelompok yang lain. Kelompok yang satu memberikan pertanyaan dan dijawab oleh kelompok yang lain, dan begitu pula sebaliknya, kelompok berikutnya itu bertanya kepada kelompok yang berikutnya, maka akan ada interaksi, sehingga dari interaksi itulah maka mereka akan dapat saling memberikan informasi. Next. 2 menit. Objek, sasaran objek dalam pengembangan kooperatif learning itu. Objeknya itu untuk apa sih sebenarnya? Kenapa kita membuat kooperatif language learning? Yaitu objeknya itu ternyata untuk mengembangkan critical thinking skill, meningkatkan skill berpikir kritis kita dalam menanggapi berbagai macam informasi, berbagai macam pembahasan yang telah dibahas dalam sebuah diskusi. Kemudian to development komunikasi kompeten. Kemudian untuk menghasilkan sebuah komunikasi yang kompeten melalui interaksi antara grup yang satu dengan grup yang lain. Maka disitulah sasaran objek tersebut. Next. Silabus. Ya. Setiap proses pembelajaran pasti sudah tentu ada perencanaannya. Perencanaan inilah yang disebut dengan silabus. Di dalam kooperatif language learning ada penggunaan prosedur berbasis kelompok yang sistematis dan direncanakan dengan hati-hati dalam mengajar sebagai alternatif pengajaran yang dipandu oleh guru. Guru menyiapkan sebuah silabus, lalu memberikan fasilitas bahwa proses interaksinya ini seperti ini, sehingga guru itu hanya memandu dalam kegiatan kelompok itu sendiri. Apabila ada salah satu kelompok mungkin di luar dari silabus dari pembahasannya, mungkin guru mampu memberikan arahan sesuai dengan silabus yang dikembangkan dalam proses belajar kelompok itu sendiri. Saya kira cukup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, saya kembalikan ke materi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan types of learning and teaching activity. Yang pertama yaitu types of learning. Johnson 1994 menggambarkan ada 3 jenis cooperative learning groups. Yang pertama yaitu formal cooperative learning group. Yang kedua yaitu informal cooperative learning groups, dan yang ketiga yaitu cooperative based group. Formal cooperative groups merupakan kelompok yang paling banyak digunakan, di mana kelompok belajar ini terdiri dari beberapa siswa yang bekerja sama untuk 1 sampai beberapa pertemuan dalam kelas. Yang kedua yaitu informal cooperative learning. Kelompok ini merupakan kelompok jangka pendek, hanya berlangsung selama beberapa menit sampai 1 kali pertemuan dalam kelas. Biasanya kelompok ini dibentuk agar siswa lebih fokus terhadap materi yang akan disampaikan oleh guru. Dan yang terakhir yaitu cooperative based group. Cooperative based group merupakan kelompok jangka panjang. Kelompok ini terdiri dari individu yang memiliki kemampuan dan perspektif yang berbeda, di mana dengan mereka memiliki tujuan untuk saling mendukung satu sama lain, baik dalam bidang akademik maupun dalam bidang non-akademik, serta mampu mengembangkan keterampilan sosial. Kemudian pembelajaran kooperatif akan berhasil tergantung bagaimana pembelajaran tersebut dirancang agar siswa dapat saling berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu, Olsen dan Kagan 1992 memberikan 5 kunci kesuksesan keberhasilan dalam pembelajaran kooperatif berbasis kelompok. Yang pertama yaitu positive interdependence, saling ketergantungan positif. Siswa dalam kelompok harus memiliki sikap ketergantungan yang saling positif, di mana dengan adanya saling ketergantungan satu sama lain, maka siswa dapat mencapai tujuan dari pembelajaran. Yang kedua yaitu group formation atau pembentukan kelompok. Agar terciptanya ketergantungan, maka pembentukan kelompok menjadi faktor yang sangat penting, di mana untuk membentuk kelompok guru harus memperhatikan beberapa hal seperti bagaimana ukuran kelompok, berapa jumlah siswa dalam kelompok tersebut, penugasan siswa dalam kelompok tersebut, dan peran siswa dalam kelompok tersebut. Yang ketiga yaitu individual accountability, tanggung jawab perseorangan. Meskipun tugas dibuat dalam bentuk kelompok, akan tetapi siswa memiliki peran yang membuat mereka merasa bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik. Yang keempat yaitu social skill. Keberhasilan suatu kelompok dilihat atau tergantung bagaimana siswa dalam kelompok tersebut memiliki keterampilan berkomunikasi untuk mendiskusikan masalah atau materi dari guru, serta siswa mampu mendengarkan dan mengemukakan pendapat. Dan yang terakhir yaitu structuring and structures, bagaimana bentuk interaksi antara anggota kelompok, ketua kelompok, dan kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Kekuatan yang muncul dengan adanya pengaturan kelompok yaitu membentuk kelompok yang saling menguatkan. Selanjutnya yaitu teaching activity. Olsen dan Kagan 1992 memberikan beberapa contoh teaching activity dalam classroom. Yang pertama yaitu 3 steps interview, yang kedua round table, yang ketiga think pair share, yang keempat solve pair share, dan yang terakhir yaitu numbered heads. Selanjutnya yaitu learner roles and teacher roles. Yang pertama learner roles, yaitu work kolaboratif. Sebagai anggota kelompok, siswa harus bekerja sama dengan anggota kelompok dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian siswa harus memiliki teamwork skill atau
keterampilan kerja tim seperti berkomunikasi dengan baik, saling mendukung, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yaitu be directors of their learning. Sebagai direktur, siswa merencanakan, memantau, serta mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri. Selanjutnya yaitu teacher roles. Sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, guru membantu kegiatan, sumber ataupun peralatan siswa dalam pembelajaran. Kemudian sebagai direktur motivator. Sebagai direktur motivator, guru berperan membimbing serta mengarahkan jalannya diskusi sehingga diskusi tersebut berjalan dengan lancar. Selain itu, guru juga berperan memberikan semangat serta dorongan kepada siswa agar mereka lebih aktif untuk berpartisipasi. Dan yang terakhir yaitu evaluator, di mana guru di sini berperan untuk menilai kegiatan belajar siswa. Penilaian ini tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi lebih menekankan pada proses pembelajaran siswa tersebut. Kemudian role of instructional materials. Richard and Rogers mengatakan bahwa bahan ajar memainkan peran penting dalam menciptakan kesempatan bagi siswa untuk bekerja secara kooperatif. Materi pembelajaran ini dapat dirancang secara khusus untuk pembelajaran kooperatif ataupun juga dapat dimodifikasi dari materi yang ada. Kemudian materi pembelajaran ini tentunya dirancang berdasarkan analisis kebutuhan. Kemudian dalam pengembangan materi, guru hendaknya menggunakan refleksi atau kegiatan tindak lanjut pada akhir pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu prosedur. Johnson dan kawan-kawan memberikan contoh pembelajaran kooperatif yaitu writing and editing pair. Prosedurnya itu pertama-tama guru mengarahkan siswa untuk saling berpasangan, siswa A dan siswa B. Kemudian siswa A menjelaskan ide yang akan dituliskan kepada siswa B, dan siswa B ini mendengarkan kemudian mencatat garis besar dari ide si A tadi. Kemudian langkah tadi dibalik menjadi siswa B yang menjelaskan dan siswa A yang mencatat. Kemudian masing-masing dari mereka mencari materi untuk karangan mereka. Setelah itu saling bekerja sama untuk menulis paragraf pertama, dan setelah itu mereka melanjutkan karangan secara mandiri. Kemudian setelah mereka mereka melakukan koreksi tanda baca, ejaan dan lain sebagainya pada karangan mereka. Setelah itu mereka membaca kembali karangan mereka dan menandatanganinya bahwa karangan itu bebas dari kesalahan. Demikianlah apa yang telah saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop.